Welcome back to my channel. Halo Sobat Sporty Soccer, jumpa lagi di IR Sporty Channel. Cekidot. Atletico Madrid resmi perpanjang kontrak Marcos Llorente hingga 2027. Atletico Madrid meyakinkan bahwa Marcos Llorente telah menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun untuk tetap bertahan di Atletico Madrid hingga 2027. Marcos Llorente sebelumnya diisukan akan pindah. Beberapa klub Premier Liga Inggris meminati sang gelandang serang Atletico tersebut, namun Atletico Madrid bergerak cepat. Atletico berhasil meyakinkan Marcos Llorente untuk bertahan lebih lama. Llorente pun lega bisa berada di Stadion Wanda Metropolitan hingga 2027 mendatang. Sejak kedatangannya 2 musim yang lalu dari Real Madrid, Llorente memiliki peran penting di skuad Diego Simon. Fleksibilitasnya untuk bermain di lini tengah dan sebagai bek sayap tengah membuatnya mendapatkan kepercayaan dari Simon dengan penampilannya yang apik memperkuat Atletico sejak 2019 yang lalu. Ia pindah ke Atletico karena gagal bersaing di tim utama Real Madrid. Dan sekarang, kepindahannya kini terbukti tepat. Dia tidak hanya menjadi pilar utama Diego Simon, tapi juga mampu mempersembahkan gelar La Liga. Dalam rentang waktu yang sangat singkat kemarin, ia telah mencatatkan 82 penampilan di semua kompetisi untuk Atletico. Bahkan di musim lalu, Llorente tampil di semua pertandingan kecuali satu pertandingan La Liga. Llorente berhasil mencetak 12 gol dan mencatat 11 assist dalam perjalanan untuk mengamankan gelar La Liga. Llorente mulai mendapat sorotan yaitu saat melawan Liverpool pada Maret 2020 kemarin. Llorente turun dari bangku cadangan di Anfield. Dia mencetak 2 gol dan memastikan tempat Atletico di perempat final Liga Champions. Chelsea resmi perpanjang kontrak Kennedy dan dipinjamkan ke Flamengo. Klub raksasa Liga Primer, Chelsea mengumumkan telah resmi memperpanjang serta meminjamkan gelandang serangnya Kennedy. Lewat laman resminya, Chelsea menyatakan kontrak Kennedy resmi diperpanjang. Meski tak disebut secara rinci, tetapi media-media menyebut kontrak baru itu berdurasi hingga Juni 2023. Setelah menghabiskan 4 tahun terakhir sebagai pemain pinjaman di sejumlah tim-tim Eropa, winger Chelsea itu akan kembali ke negara asalnya untuk bergabung dengan juara Serie A Brazil, Flamengo, dalam kesepakatan pinjaman selama 1 musim penuh. Klub asal Brazil itu dilaporkan membayar biaya pinjaman sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar dan memiliki opsi untuk menambahkan 7 juta euro atau sekitar 118 miliar pada musim panas mendatang untuk mengubah kesepakatannya menjadi permanen dengan harga total 10 juta euro atau sekitar 169 miliar. Kennedy merupakan salah satu pemain yang menjadi langganan untuk dipinjamkan ke klub-klub lain oleh Chelsea. Dan ini merupakan pinjaman kelima Kennedy yang sebelumnya Chelsea sempat meminjamkan Kennedy ke Watford, Newcastle United, Getafe, dan Granada. Pada beberapa waktu yang lalu sempat muncul kabar yang menyebut Chelsea berminat menggunakan Kennedy sebagai alat untuk mendatangkan Jules Koundé dari Sevilla. Namun hal tersebut tak menjadi kenyataan. Pada musim 2020-2021, Kennedy membuat 28 penampilan di laga untuk Granada dan menjaringkan 4 gol. Itu merupakan musim terbaik sepanjang karirnya sejauh ini. Flamengo akan menjadi langkah pinjaman kelima baginya, dan tentu klub asal Brazil itu berharap Kennedy bisa mereplikasi atau bahkan meningkatkan catatan itu ketika mereka berusaha mempertahankan gelar musim depan. Kennedy dikontrak Chelsea dari klub Brazil Fluminense pada 2015 silam. Kennedy pun langsung menjadi bagian tim utama The Blues dan tampil sebanyak 20 kali pada musim pertamanya. Sejauh ini Kennedy telah mencatatkan 27 penampilan bersama tim utama Chelsea. Batal dijual, Coutinho warisi nomor 10 Messi di Barcelona. Nasib Coutinho sepertinya mulai menemui kejelasan. Playmaker asal Brazil itu dikabarkan tak jadi dijual Barcelona dan kini diklaim mewarisi nomor punggung 10 dari Lionel Messi.
Setelah mengalami musim kurang menggembirakan dan akhirnya dipinjamkan ke Bayern Munchen pada musim 2020-2021 kemarin, Coutinho kembali bergabung dengan skuad utama Barcelona. Coutinho sempat menjadi andalan Ronald Koeman di awal musim. Sayang, perlahan pemain 28 tahun itu tersingkir dari skuad setelah mengalami cedera cukup parah pada bulan Desember lalu. Pada akhir pekan kemarin, spekulasi mengenai penjualan Coutinho sempat gencar dibahas setelah ia tak masuk ke dalam skuad Barcelona untuk laga Jordana pembuka La Liga kontra Real Sociedad. Dan tak hanya itu, nomor punggung 14 yang sebelumnya menjadi milik Coutinho kini pun sudah berganti pemilik. Pemain muda asal Albana Reimannak yang sekarang menjadi resmi pemiliknya. Koeman kabarnya telah memutuskan untuk mempertahankan Coutinho di skuad musim ini. Bahkan sang pemain bisa menjadi akan tampil dalam laga melawan Atletico Bilbao akhir pekan besok. Satu hal lagi yang sangat ramai dibicarakan dari situasi Coutinho di Barcelona adalah soal nomor punggung 10. Coutinho kabarnya kini mendapat nomor punggung 10 di skuad Blaugrana. Seperti diketahui, nomor punggung 10 di Barcelona memang tengah kosong menyusul kepergian Messi. Sayangnya, Barcelona tak bisa memensiunkan nomor punggung tersebut karena bertentangan dengan aturan La Liga. Gelandang serang asal Brazil itu mendapat lampu hijau untuk mengenakan nomor punggung 10 warisan Lionel Messi setelah Messi pindah ke Paris Saint-Germain. Hal itu telah dikonfirmasi Barca seperti dilansir dari Football Espan. Dengan mengenakan nomor punggung 10 ini, Coutinho bisa menjadi pemain kunci Barcelona setelah selama beberapa musim tak tampil meyakinkan. Saat ini, Coutinho telah berusaha memulihkan diri dari cedera punggung, diharapkan bisa segera merumput kembali ke Blaugrana. Marcus Rashford pulih lebih cepat, bisa balik latihan bulan ini. Raksasa Liga Primer Inggris Manchester United mendapatkan kabar gembira dengan kemajuan pesat yang dialami Marcus Rashford dalam proses pemulihan usai menjalani proses operasi bahu. Rashford sebenarnya sudah menahan rasa sakit akibat cedera otot di pundak kirinya selama 8 bulan terakhir. Awalnya kubu United ingin Rashford segera menjalani operasi usai final Liga Eropa musim lalu. Tapi pemain 23 tahun itu ingin membela Inggris di Piala Euro 2020 kemarin. Setelah berbicara dengan Ole Gunnar Solskjaer, Rashford pun akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi bahu pada musim panas ini. Awalnya, Rashford diperkirakan akan absen hingga Oktober akhir mendatang dan bakal tak bisa tampil dalam 11 laga United di Premier League dan Liga Champions. Namun, kini The Sun mengumumkan bahwa kemajuan pesat yang dialami Rashford dalam proses pemulihannya. Rashford pun diklaim bisa berlatih ringan mulai 10 hari ke depan. Manchester United sendiri berharap bahwa Rashford sudah bisa kembali dimainkan pada akhir September mendatang atau jauh lebih cepat beberapa pekan dari jadwal semula. Karena cedera, Liverpool batal rekrut Renato Sanches dari Lille. Bermain impresif bersama timnas Portugal di Piala Euro 2020 kemarin. Karir Renato Sanches seolah terlihat bangkit kembali. Karena pemain Lille itu mulai dilirik tim-tim papan atas, salah satunya adalah Liverpool yang paling serius memperlihatkan minatnya. Keseriusan juara Liga Champions 2019 itu bahkan sudah terlihat nyata lantaran Liverpool bersedia mengeluarkan dana sebesar 36 juta pounds untuk membawa Sanchez ke Anfield Stadium. Nahasnya, harapan klub untuk bisa menggunakan Sanchez tak akan terlaksana karena Mirror Football melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut mengalami cedera lutut dan harus absen selama 6 pekan. Sanchez yang harus menjalani operasi serta nantinya akan melakukan proses pemulihan dengan juara bertahan Liga 1 ini semakin menutup kemungkinan Sanchez dalam bisa melakukan negosiasi terhadap The Reds. Tertutupnya Ken Sanchez menuju kompetisi Liga Inggris, klub merumorkan tak akan mencoba mencari pemain baru lagi dan mempercayai kedalaman skuad yang dimilikinya saat ini. Demi Piala Dunia, gelandang Brazil rela tinggalkan Manchester United dan gabung dengan Flamengo.
Andreas Pereira baru saja kembali ke Manchester United dari masa pinjamannya di Lazio. Namun ia kini bersiap untuk meninggalkan Old Trafford lagi untuk mendapatkan waktu bermain. Manchester United dikabarkan telah menyetujui kesepakatan pinjaman Andreas Pereira ke klub Brazil Flamengo selama 1 musim. Dengan gelandang itu ingin memastikan lebih banyak waktu bermain menjelang Piala Dunia tahun depan. Pemain berusia 25 tahun itu absen dari pertandingan persahabatan tertutup di Red Devils melawan Burnley pada hari Selasa di Old Trafford. Dan klub pun kini terbuka untuk membiarkannya pergi di musim panas ini. Andreas Pereira menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Lazio, tetapi pihak Italia tak ingin mengambil opsi transfer pemain senilai 418 miliar. Jadi, dia kembali ke Manchester United untuk pramusim. Tampaknya bahwa lesakan 1 gol dan 4 assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi tak bisa meyakinkan klub ibu kota Italia itu. Pemain Brazil itu sempat tampil untuk tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer dalam pertandingan pramusim mereka dan mencetak salah satu gol terbaik dalam karirnya dalam pertandingan persahabatan melawan Brentford. Tapi dia kemudian sama sekali tidak dimainkan dalam kemenangan 5-1 atas Leeds United di laga pembuka Premier Inggris musim 2021-2022. Kini Andreas Pereira bersiap untuk pindah ke Flamengo dalam kesepakatan pinjaman senilai 20 miliar. Dengan klub Brazil akan membayar 60% dari gajinya. Kesepakatan itu juga mencakup opsi untuk membeli di akhir musim. Gelandang berusia 25 tahun itu diperkirakan akan terbang ke negaranya akhir pekan ini untuk menyelesaikan transfernya. Demikian video berita bola yang dapat admin sampaikan. Bila banyak ucap kata yang salah mohon dimaafkan. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berguna untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.